Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maria Ditama dari kelas MIPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pendudukan Jepang di Indonesia. Awal pendudukan Jepang. Yang pertama ada imperialisme Jepang tahun 1937 menduduki Cina. Yang kedua tahun 1940 menduduki Vietnam. Yang ketiga tanggal 8 Desember 1942 Jepang menyerang pangkalan AL Amerika Serikat di Pearl Harbor. Kemudian sekutu membalas agresi Jepang dengan membentuk pasukan gabungan APDACOM, yaitu American, British, Dutch, Australian Command, yang bertugas melawan agresi Jepang di ASEAN Pasifik dipimpin Jenderal Terporten. Kekalahan sekutu dan Belanda di Indonesia. Perjanjian Kalijati, yaitu perjanjian yang berisikan Belanda menyerahkan wilayah penjajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat di Kalijati, Jabar, tanggal 8 Maret 1942. Pemerintah Jepang di Indonesia. Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari yang pertama ada pemerintahan tentara ke-16 AD dengan wilayah Jawa dan Madura Pusat Jakarta. Yang kedua pemerintahan tentara ke-25 AD dengan wilayah Sumatera Pusat Bukit Tinggi. Yang ketiga pemerintah Armada AL dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku Pusat, Makassar. Tiga wilayah pemerintahan ini dipimpin kepala staf dengan gelar Gunseikan. Latar belakang pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia merupakan bagian dari rangkaian politik imperialisme Jepang di Asia Tenggara. Kedatangannya di Indonesia merupakan bagian dalam usahanya untuk membangun suatu imperium di Asia. Berikut latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama ada restorasi Meiji, yaitu kembalinya kekuasaan Tenno dan adanya perubahan di bidang pemerintahan, militer, pendidikan, dan ekonomi. Yang kedua ada paham Hakoicho, yaitu dunia merupakan keluarga. Yang ketiga Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua Indonesia. Yang keempat faktor ekomoy, yaitu mencari sumber bahan baku industri. Yang kelima ada keberhasilan Jepang dalam bidang militer. Tujuan pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, Indonesia dijadikan sumber memperoleh bahan baku. Yang kedua, rakyat Indonesia untuk dijadikan kekuatan menghadapi sekutu. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Awalnya disambut tapi akhirnya kecewa. Sebagai saudara tua mau membebaskan dari penjajahan barat, tapi ternyata yang terjadi adalah pemerasan SDA. Yang pertama hasil pertanian dan peternakan. Yang kedua hasil tambang, hutan, perkebunan. Yang ketiga tanah pertanian untuk perkebunan jarak. Selanjutnya pengarahan sumber tenaga manusia. Yang pertama ada rumusa, yaitu kerja paksa tanpa upah. Yang kedua pembentukan organisasi semi militer. Yang pertama ada Keibodan, yaitu barisan bantu polisi. Yang kedua ada Seinendan, yaitu barisan bantu polisi dan diberi dasar kemiliteran. Yang ketiga ada Funjinka, yaitu himpunan wanita. Yang keempat ada Jawa Hokoka, yaitu perhimpunan kebaktian rakyat Jawa. Yang kelima ada Sisintai, yaitu barisan pelopor. Strategi pergerakan masa Jepang. Pergerakan nasional Indonesia sebagai keseluruhan telah mengambil sikap yang sedikit banyak kooperatif di bawah pimpinan Soekarno-Hatta dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Barisan Pelopor, Putera, dan Chuo Sang-in. Sedang sebagian lain di bawah komando Syahrir membentuk suatu jaringan bawah tanah. Yang pertama ada kelompok Syahrir, yaitu anggotanya adalah kaum terpelajar dari berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya, Cirebon, Semarang, dan Garut. Mereka berjuang dengan cara bersembunyi-sembunyi sehingga sering disebut strategi gerakan bawah tanah. Yang kedua ada kelompok Amir Syarifuddin, yaitu kelompok ini juga anti-fasis dan menolak kerjasama dengan Jepang. Ia sangat keras mengkritik Jepang sehingga pada tahun 1943 ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang ketiga ada Persatuan Mahasiswa. Sebagian besar anggotanya adalah mahasiswa kedokteran di Jakarta. Golongan ini bekerja sama dengan kelompok Syahrir. Yang keempat ada kelompok Sukarni, yaitu yang termasuk golongan ini adalah ada Malik, Panduwiguna, Khairul Soleh, Maruto Nitimi Harjo, dan lain sebagainya. Kelompok ini sangat besar peranannya di sekitar proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir ada kelompok Kaigun. Para anggotanya bekerja pada Angkatan Laut Jepang tetapi secara terus-menerus menggalang dan membina kemerdekaan. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak yang pertama pada bidang ekonomi. Struktur ekonomi rakyat Indonesia rusak
Jepang memonopoli hasil bumi, diadakan pengarahan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang, diterapkan sistem autarki yaitu rakyat di semua daerah harus memenuhi kebutuhan sendiri, Jepang memonopoli kekayaan alam Indonesia. Dampak berikutnya pada bidang pada bidang pendidikan. Pendidikan mengalami penurunan, jumlah sekolah pun semakin berkurang. Beberapa sekolah yang ada saat itu yaitu sekolah umum, paling lama belajar 6 tahun. SMP lama belajar 3 tahun, SMA lama belajar 3 tahun. Yang kedua ada sekolah guru. Sekolah guru paling lama sekolah guru ada yang 2 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun. Ya, dampak berikutnya pada bidang kebudayaan. Bahasa Indonesia aktif digunakan sebagai bahasa pengantar. Bahasa Belanda dilarang digunakan. Terbit koran berbahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Film dengan bahasa Belanda dilarang. Dan yang terakhir diberlakukan tradisi Seikeirei, yaitu membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai wujud penghormatan Kaisar Jepang dan Dewa Matahari. Dampak berikutnya pada bidang birokrasi dan politik. Jepang mengatur negara penjajahan melalui UU nomor 27 tentang aturan pemerintah daerah. UU nomor 28 tentang aturan pemerintah Shu Karesidenan. Dan yang ketiga, pembagian daerah menjadi 3 pemerintahan militer. Di masa pendudukan Jepang, organisasi sosial politik dilarang kecuali MIAI, yaitu Majelis Islam ala Indonesia, karena dijadikan mitra sebab sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 1943, MIAI diubah menjadi Masyumi. Dampak berikutnya pada bidang militer. Bidang militer bangsa Indonesia banyak memperoleh keuntungan dengan ditekankan pendidikan, Seisin, semangat berjuang, dan Bushido, yaitu kesatria berani mati. Didirikan organisasi militer PETA, yaitu pembela tanah air. Dalam kesatuan ini dikenal dengan pangkat. Yang pertama ada Dai Danko, yaitu komandan batalion. Yang kedua ada Chu Danko, yaitu komandan kompi. Yang ketiga ada So Danko, yaitu komandan peleton. Yang keempat ada Bu Danko, yaitu komandan regu. Dan yang terakhir ada Giguyun, yaitu prajurit sukarela. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum.